Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Damai. Kembali lagi bersama saya Gina Agnia di Halokoh Damai ke-115 Talk Show Religious Studies di tema antropologi budaya, konsep perdamaian dalam kearifan budaya masyarakat Sunda. Narasumber hari ini ada Kak Mahesa, Kang Mahesa, panggilnya apa nih, Kang Mahesa atau Kak Mahesa. Nanti mungkin bisa di disclaimer sama Kak Mahesa ya, Kak Mahesa El Ghazani MANT atau dari Institut Seni Budaya Indonesia. Dan juga ada Kang Lutfi Audia Pribadi MPD dari Universitas Pendidikan Indonesia dan moderatornya ada saya sendiri Nenggina dan juga Teh Ninis, Teh Anissa Eka Putri. Serta ada Kang Daus yang akan membawakan alunan musiknya. Tim musiknya ada Kang Firdaus Hadi. Hari ini hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pukul 18:37 ya. Kurang lebih 90 menit ke depan kita akan diskusi bareng nih di sini. Dan sebelum dimulai, saya akan membacakan terlebih dahulu kemitraan dari acara ini. Yang pertama ada program Integritas Terbuka RSCJ Indonesia. Yang kedua ada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Ketiga ada Prodi Studi Agama-Agama S1, S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan ada Cipikres Fakultas Filsafat Unpad. Baik, saya serahkan ke Teh Ninis untuk Teh Ninis mengenalkan nih siapa narasumber hari ini. Silakan Teh Ninis. Baik, makasih banyak Gina. Selamat malam sahabat damai, kembali lagi di talk show ya di Halakoh Damai. Topik temanya religious studies, topiknya antropologi budaya, konsep perdamaian dalam kearifan budaya masyarakat Sunda. Nah, ini menarik ya. Baru ada lagi gitu ya, biasanya sangat agama gitu, sekarang ada topiknya kebudayaan kayak gitu. Apakah bersinggungan dengan agama? Kita akan cari tahu nanti ya dari ini panggilnya nggak tahu nih saya abang, mas, akang atau bapak gitu ya. Mahesa El Ghazani, Master Antropologi dari Institut Seni Budaya Indonesia. Halo, dipanggil apa nih Jadi panggilannya? dia Amaesa pengen dibilang opah. Oh, Opa, Opa ya. Oh. Boleh silakan kenalan dulu dong Opa Mahesa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Swastiastu, Nama Budaya. Saya Mahesa dari ISBI. Mungkin kita hari ini akan membahas tentang pelayan kesehatan berbasis kerabat di Kampung Palintang, Cipanjalu, Bandung, Jawa Barat. Kenapa membahas tentang pelayan kesehatan? Karena dari temanya sendiri kan kita bagaimana melihat bagaimana implementasi masyarakat tentang damai tadi. Jadi kita akan melihat fenomena yang terjadi di Kampung Palintang. Kampung Palintang walaupun memang belum sedang asik lah hari ini ya, dinamika sedang asik hari ini, tapi kenapa masyarakat Palintang justru tetap damai satu dengan yang lainnya. Berbagai macam perbedaan dan arus zaman yang cukup kuat. Nah, siap. Gitu, Gin. Jadi ini mah hanya ini nih, hanya apa? Pembukaan, introduction. Nah, semangat nih. Oke, sip. Hatur nuhun Kang Mahesa sudah mau bergabung ya sama kita malam hari ini. Di sampingnya ya dari tadi sudah cuap-cuap. Pastinya udah nggak asing lah ya sama Kang Lutfi gitu ya. Kang Lutfi Audia Pribadi Master Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Boleh dong kenalan lagi Kang Lutfi. Emang ngapain aja gitu di UPI teh gitu ya? Mangga. Yang harusnya nanya tuh aku ngapain aja kamu di UGM gitu karena kamu orang Bandung. Ya seperti biasa teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Lutfi Audio Pribadi, seperti biasa dengan muka yang lama tapi dengan spirit yang baru. Gitu ya. Di kelas webinar sekarang talk show ya. Talk show ya.
Channel talk show seperti biasa, dan hari ini akan banyak sekali kita dihujani ilmu ya oleh Mahesa gitu. Biasa saya paling panggilnya AA biasanya karena udah sepuh. Oke. Nah, dan saya tidak sendiri Teh Ninis. Saya akan langsung lempar ke yang megang drum band, yang megang gitar. Bangga, Bang Boleh, Daus. boleh. Ada siapakah ini yang pegang gitar? Boleh kenalan juga dong ya. Oke, saya dari Fakultas Ilmu apa ya? Oke, saya mau tugas saya nyanyi di kesempatan kali ini. Ini nyanyi dulu ya teh? Ya, kenalan dulu langsung nyanyi. Aduh, kenalin. Saya Firdaus Hadi. Saya apa ya, tim cadangan di Halapan Damai. Sekarang menemani sobat-sobat damai di tema webinar kali ini yang cukup menarik. Ini ada apa? Pengobatan tradisional yang bentuk pelayanan. Bentuknya kalau pelayanan itu apa? Bentuk khidmat, bentuk penghidmatan di sebuah tradisi di Jawa Barat, salah satu daerah di Jawa Barat. Oke ya, saya mah tugasnya nyanyi. Tunggu sebentar. Ini temannya. Oke. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya bawakan satu buah lagu dulu. Menasbihkan namamu seperti api yang membakar air, meluap-luap tak berbatas. Mencintai namamu seperti air yang merindu air. Mula-mula masuk tanah, diisap akar, lalu diserap pembuluh dan urat-urat. Menjadilah rinting dedak dan berbunga. Namamu adalah waktu yang menopang dan dari hembusan gak bersandar. Benar ada waktu yang menopang dan dari hembusan gak bersandar. Berhenti namamu adalah waktu yang menopang bebatang dari hembusan tegap tak bersandar. Menopang bebatang dari hembusan tegap tak bersandar.
dalam kulihat wajahku dalam namamu, kulihat wajahku dalam. Oke. Sip. Hatur nuhun Kang Daus. Seperti biasa ya kalau di Halakoh Damai selalu ada lagu-lagunya dulu gitu sebelum masuk ke materi gitu ya. Oke, kembali lagi kita tadi ya mau ngobrolin tentang kesehatan begitu. Sepertinya jarang gitu ya ada yang ngebahas kesehatan di kampung gitu. Kayaknya ini lebih ke berbasis lokal gitu ya, pengetahuan lokal. Tapi mungkin ini asumsi saya aja gitu. Nggak usah lama-lama lagi lah ya. Aku mau langsung ke Kang Mahesa gitu. Kang Mahesa, mungkin sebelum lanjut gitu ya. Kalau di Halakoh Damai itu nggak materi semua, baru ada diskusi. Nah, kalau di Halakoh Damai itu kita sambil sharing, sambil nampilin presentasi, kita juga bisa sambil menanggapi gitu ya yang lain. Jadi mungkin nanti di tengah-tengah ada pertanyaan, ada respon, nanti teman-teman boleh acungkan tangan atau mungkin langsung open mic kayak gitu ya, Kang Mahesa, nggak apa-apa? Aman? Sip, sip kalau kayak gitu. Em, saya mau share screen dulu ya buat PowerPoint-nya. Kelihatan nggak ya? Kalau kelihatan, Kelihatan, Di sini juga boleh. di sini juga buka PowerPoint. Aman. Boleh silakan Kang Mahesa, aku serahkan aja nih langsung ke Kang Mahesa. Oke, halo. Saya aman ya? Oke, selamat malam teman-teman semua, Akang, Ibu, Teteh, Bapak, semuanya. Jadi sebetulnya materi atau pembahasan diskusi lah, kita nyantai gitu ya. Nyantai jeung nyantai gitu. Jadi nyantai. Nyantai gitu. Jadi sebetulnya materinya itu bukan soal kesehatan, tapi bagaimana makna yang ditimbulkan oleh Paraji di Palintang. Oke. Kenapa Palintang begitu dihormati gitu bagi masyarakat Sunda umumnya dan khususnya di masyarakat Palintang di Cipanjalu, Bandung, Jawa Barat. Ada apa gitu dengan Paraji sehingga bisa sangat dihormati oleh masyarakat di sana gitu. Palintang dari Manglayang Ya, jadi kalau Manglayang mah dari Bukit Tunggul. Lanjut. Mana sih? Oke, next. Dari sini. Jadi latar belakang masyarakat di daerah terhadap Paraji itu memang masih tetap sangat kuat lah latar belakang itu. Kenapa? Karena kesehatan primer seperti puskesmas yang dilayani oleh bidan sudah tersedia. Namun mengapa saat ini masih begitu tinggi kepercayaan masyarakat di sana terhadap Paraji? Nah, jika melihat pada kualitas teknologi penyembuhan, mungkin saja kan kita juga bisa memahami ya, bidan, dokter itu lebih canggih gitu pelayanannya. Tapi ada hal yang sangat penting di balik itu untuk dipahami oleh kita sebagai masyarakat kota, mengapa masyarakat Palintang khususnya jadi sebagai fenomena di Palintang sangat percaya gitu pada Paraji. Nah, jadi Kampung Palintang itu kan di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Bandung merupakan kampung yang tidak terlalu jauh dari pusat kota. Dekat lah gitu. Tetapi lokasi antar kampungnya memiliki jarak yang berjauhan. Pada umumnya mata pencaharian penduduknya masih mengandalkan usaha tani. Jadi tidak terlalu jauh dari kota, tapi Palintang adalah wilayah perbatasan antara kota dan desa. Seperti yang mengandalkan usaha tani, ada Brassispa olerse atau yang disebut dengan brungkol, ada buncis, kacang merah, ada kentang, tomat, dan sebagainya. Sebangsa ning kekebonan. Sebangsa ning kekebonan.
Nah, balik lagi pada konsep yang tadi dibahas, kenapa para haji begitu kuat diyakini Tetap oleh bertahan masyarakat, tetap dan bertahan digunakan. dan digunakan. Yang saya gunakan adalah konsep kekerabatan. Oke. Nah, jadi walaupun tersebar luas pandangan di dalam masyarakat Barat bahwa kekerabatan bertalian dengan ikatan biologis kan, ikatan biologis, ikatan pernikahan. Namun riset antropologi pada umumnya menganalisa sebagai klarifikasi, gitu, klasifikasi orang seturut budaya. Jadi sebetulnya kekerabatan yang terbentuk di tengah masyarakat itu tidak hanya berlandaskan oleh perkawinan dan pertalian darah, tapi ada yang dilandasi oleh seturut budaya. Nah, hubungan kekerabatan tidak semata-mata dari hubungan perkawinan dan biologis saja, tergantung individu itu sendiri. Seperti menurut STEK tahun 1975, itu peserta dalam jaringan domestik direkrut dari keluarga dan pertemanan pribadi, tetapi personelnya berubah dengan kebutuhan ekonomi dan fluktuasi perubahan gaya hidup dan bimbang hubungan pribadi. Seperti contoh gini, Kang. Kita suka kesenian. Kita bekerja sama, dan dengan rentan waktu yang cukup lama, akhirnya kita satu dengan yang lain menganggap bahwa kita itu adalah dulur. Padahal kita bukan berlandaskan pernikahan, juga berlandaskan biologis. Tapi karena profesi, misalnya profesi yang sama, atau ruang kehidupan yang sama, atau misalkan dengan latar belakang yang sama, baik itu berlandasi oleh komunitas, ekonomi, profesi, hobi, dan sebagainya, akhirnya kerabat itu terbentuk menjadi kerabat seturut budaya dalam perspektif antropologi. Nah, kekerabatan atau individu yang rumahnya dekat dan bagian dari kelompok tersebut, misalkan tidak hanya dalam latar belakang ekonomi, profesi, hobi, dan sebagainya, tapi kerabatan juga terbentuk dari lingkungan. Misalkan dalam satu lingkungan ada komplek gitu ya, dan orang Ledeng, saya orang Ledeng, orang Ledeng oke, atau di orang dulur yang mana gitu. Nah, ini kekerabatan kalau sinonim di bahasa Sundanya dulur atau baraya atau kalau misalnya dalam konteks Sunda, dulur teh banyak kan. Aya duduluran, aya sapondoroyot, aya barayaan ya. Tahu sekarang mah udah setiap kali lewat helur gitu dah. Biasanya lur gitu ya. lur gitu lah ada dong. Masih ada dong. Tapi sebetulnya kekerabatan itu bisa wae dulur, bisa wae baraya, bisa wae sabondoroyot, Bisa termasuk di situ semua. termasuk di situ. Yang jadi terpenting adalah yang melatar belakangi kekerabatan tersebut. Apakah karena profesi tadi, atau karena hobi, atau karena lingkungan tempat tinggal. Kerabat itu kan resapan dari korib ya, dekat bahasa Arab. Teman akrab, teman dekat. Jadi memang yang dekat itu baik secara nggak mesti ada ikatan darah ya, nggak mesti ada hubungan pernikahan, tapi memang dekat secara emosional, frekuensi dan lain sebagainya. Nah, bisa juga karena kultural tadi. Kedekatan kultural. Oke, lanjut kita. Oke, nah dalam praktik kerja perlunya rukun agar dapat bersinergi dan berjalan dengan baik untuk menolong masyarakat. Begitu juga menurut Clifford Geertz ya, tahun 1961, pentingnya rukun, praktik rukun didasarkan pada kerjasama, kesatuan usaha, dan meminimalisir konflik, dan dianggap sebagai standar ideal untuk hidup. Nah, jadi utama namanya orang rukun penting. Setelah rukun, barulah kita bisa menuju pada kerabat. Diuji oleh waktu, diuji dengan kedekatan, diuji dengan profesi, dan sebagainya. Akhirnya kita, mana nuhun ya, misteri kerabat kurang. Nah, bahasa itu segulung segala. Sagulung segala. Dan sudah namanya kan ya. Kita segulung segala ya. Oke, next. Nah, di Palintang, jadi pelayan kesehatan atau healthcare service merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan baik perseorangan, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan, nah di sini para haji memiliki peran mediator yang didefinisikan secara budaya dalam membantu perempuan untuk menjadi ibu,
dan membantu bayi memasuki dunia atau melahirkan. Gitu. Sohibul wasilah. Sohibul Ya wasilah. ayat dia namang ayat keluhur nantinya para jita tuh. Nihof ya, Nihof 82. Artinya Panggilan kayak sih di Belanda bola. Jadi ada dosen saya tadi itu, Bu, nitiplah buku soal eta, dia dibawa lah akhirnya soal eta. Oke, lanjut. Oke, tahun 2009 Foster itu telah mengasumsikan bahwa pengobatan ilmiah secara penting lebih mengungguli pengobatan non barat. Ya. Jadi tradisional dalam dimensi klinis, pengobatan modern dan menjadi superioritas daripada non barat. Nah, si Foster ini yang saya ambil, kenapa sih Foster ini lebih cenderung kepada pengobatan tradisional? Karena kehidupan dalam sebuah unsur kebudayaan mereka tergantung dengan lingkungan tersebut. Contoh, bahwa Maya toga gininya, toga disebut dengan tanaman obat keluarga. Ketika ada kesulitan atau penyakit dan segala macam, cokotnya tidak toga eta. Nah, yang diaplikasikan oleh Foster adalah fenomena seperti itu yang terjadi di Palintang. Jadi masih Palintang itu sarehat, padahal jauh-jauh teuing sih di kota gitu. Oh ternyata mereka sudah beradaptasi dengan lingkungannya, mereka sudah menginovasikan, buat inovasi baru gitu, bagaimana tanaman-tanaman itu tidak hanya bertumbuh sebagai tanaman untuk sayuran tadi yang sebelumnya kita bahas, tapi tanaman memiliki fungsi lain itu dengan berhubungan dengan kesehatan atau proses penyembuhan diri. next. Nah, yang kita bahas barusan sagulung sagalang teh kan. Jadi sagulung sagalang atau yang disebut dalam teori antropologi nama kerabat seturut budaya. Oh itu ilmu antropologi nama etanya. Budaya, seturut budaya. Seturut budaya. Jadi bagi masyarakat Palintang, kekerabatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya seperti komunikasi, tempat tinggal, jasa, rasa kedekatan individu dengan individu, dan lain sebagainya. Nah, seperti contoh yang dipengaruhi lingkungan tempat tinggal, ada istilah dulur salembur. Tadi tehnya sagulung sagalang, istilah yang menandakan persaudaraan dari wilayah tempat tinggal. Coba kita ada komentar dari orang Tasik. Dulur salembur bahasa Tasiknya apa? Udah lewat. Saudara sekampung. Iya, saudara sekampung ya, dulu salembur. Istilah ini menandakan persaudaraan dari wilayah tempat tinggal dan sesering apa individu tersebut berkomunikasi, interaksi. Ya tadi kan di mana? Tadi itu ledeng. Wah, sama itu atau dulur itu, dulur. Nah, logikanya dulur di mana? Kutan. Eta gitu. Gimana? Kutan gitu. Atau bahasa Inggrisnya pakai baju bagus. Kan itu pajang bahasa Inggris mah. Belum bahasa Sunda mah nantenya. Ka mana? Nah, kayak gitu. Jadi tapi ngerti orang teh gitu. Oh, logat. Nah, itu sigana aya di dia ya. Nah, jika tadi soal logat ya. Ya, pasti orang Ledeng mau apalin ya. Kemana? Gimana? Uliu. Bahasa Ledeng. Oh, Ledeng. Oh, antik Uliu ya. Tapi uliu teh antik. Oh, antik. Tapi itu bahasa ciri khas Ledeng. Ledeng. Jika contoh, silakan Ledeng ke di mana? Eta teh geuning di Tomo. Kan bahasa segitu di eta teh geuning Di Lebak, Tapi orang Ledeng jarang nyebut Ledeng. Kalau mana ledeng. Karena terminal. Isi Ledeng tadi Belanda gitu. Betul kan? Ini menarik di Palintang. Tadi kan kondisi memang walaupun secara administrasi mah itu Kabupaten Bandung ya. Kabupaten Bandung, sampai Kabupaten Bandung Barat, masuk juga. Terus dekat misalnya ke Kota Bandung, Jumberung dan sekitar-sekitarnya itu. Dan kalau misalnya kan dari antropologis, kalau sosiologis kan di situ teh berarti bercampur bahasa sosiologisnya rural dan urban. Tapi untuk masalah ekologi tadi tanaman obat tetap karawat tidak tergerus oleh budaya urban lah. Oke, itu pernyataan atau pertanyaan? Kenapa? Oh, kenapa? Tanda tanya. Kenapa? Kan rural urban ini hiji. Iya delai kenapa? Oke. Why? Kenapa kacang? Nah, menjawab yang Akang barusan, kenapa gitu?
memang yang kami temukan dulu dengan Prof. Johan ya. Prof. Johan saya tanya, Pak Punten ini teh kenapa ya masyarakat Palintang mereka masih mengedepankan tentang tanaman tadi toga ya, terus mereka juga ke Paraji, padahal udah deket atuh Pak, tahan apa nganggo iwe, Hermina deket, Hermina deket, macam tapi setelah kita sebar kuesioner dalam proses penelitiannya, nah Bu Paraji sabab ayah ada enggak? Ayah azan enggak? Mungkin di-mute dulu ya. Kita rehat. Oke. Urusan kan udah sampai mana? tadi rehat sejenak. Ya, tadi sampai ke urban dan rural. Nah, Oke, lanjut aja Kang ya. siap. Nah, Kayaknya ini dulu deh, ya dulu selemburinya lanjut. Kayak masuk ke pertanyaan Mang Dawus. bebas. Tapi mengiring. Sok enak kabahas dulu selembur, kabahas dulu di urban. Dulu selembur lah ini selain itu orang nak bubukeun nak mas mana? Ini dulu selembur lah. Kenapa selainnya dulu selembur gitu? Oke, jadi dulu selembur itu dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Tadi kan sudah dibahasnya di awal, atau tempat tinggal seseorang. Lalu antar individu sering melakukan interaksi tadi kan. Jadi karena apakah kita karena satu frekuensi, sok ngopi wae, atau kebon, atau punya lahan garapan bareng, atau sebagai petani garapan bareng, akhirnya kita satu dulu lah. Profesi bareng, kesibukan bareng, kesibukan bareng dan sebagainya bareng. Komunikasi bilang aja next ya kalau mau next. Komunikasi terjalin, akhirnya satu dengan yang lainnya jadi duduluran gitu. Oke, next. Nah, di Palintang, sebetulnya ini menjawab pertanyaan Kang Daus tadi. Kenapa malah ke Paraji barusan kan? Nah, di Palintang itu ada yang disebut dengan Putra Ngangkeun. Putra Ngangkeun itu tidak tapi tidak, maksudnya itu tidak sedarah dan seperkawinan. Dianggap anak bahasa Amerika oleh Paraji. Nah, Paraji di sana memiliki makna sebagai indung Salerea atau kolot Salerea di Palintang. Jadi kolot yang paling dihormati salah satunya selain juga tokoh masyarakat, selain juga kuwu adalah kalau ada kuwu tua kampung kayak apa Paraji. Salah satu kedudukan Paraji ini sebagai pemimpin non struktural, kultural, tapi pemimpin kultural nantinya. Kenapa sangat dihormati dan kenapa masyarakat Palintang justru cenderung balik lagi ke Paraji? Yang pertama ada kahutang harian kan. Kahutang harian kenapa? Karena Paraji itu menerapkan nilai adiluhung. Jadi hati yang mulia dan ilmu yang cukup. Yang paling utamanya itu. Bagaimana Paraji menolong masyarakat itu tidak mengenal tarif. Jam sabaraha wae ditelepon berangkat wes. Itu pakai infak, iuran paksa. Ikhlas tapi di budget. Infak, ya, iuran paksa. Mau ikhlas. Jadi emang ikhlas gitu maksudnya. Ikhlas gitu, menerapkan nilai tadi adiluhung tadi. Anu kedua belum teh. Kedua santai. Ini Prabu yang santai. Aja wae anu kedua eta konsep jembar. Jembar anu butuh melangkan susah. Ya anu moekeun udang anu labu. Kita lamun amaesa abi nuju rada kepoekan. Biasa nulung teh ya. Banawi. Nah, uniknya di Palintang ada gerakan kolektif gitu. Jadi tidak berpatok pada material uang ya, tidak berpatok pada uang. Misalkan ada kasus misalkan para petani itu dikumpulkan, sok kurang hubungan ya hasil bumi kita kumpulkan, gotong royong itu. Baik itu dalam bentuk sayuran atau bahan pokok atau apapun, mereka kolektif kan. Dan itu instruksi oleh Paraji.
Oh, leadernya, leader. tokoh kultural teh. Tokoh kultural. Jadi tidak bersurat, tidak tersirat, tapi datang. Coba tuh langsung orang bantuan itu bapak iya juga susah ya. Bukan akhirnya diberikanlah bantuan tersebut. Gitu. Yang daek nulung kanu butuh, nalang kanu susah, Yang kanu moekeun, udang kanu lampu. Lampu Tadi luhu, kedua jembar. Nah, konsep jembar ini juga ada yang disebut dengan siri asah, siri asih, dan siri asuh. Ya. Nah, itu udah kita kenal secara umum ya. Yang ketiga ya banyak di spanduk-spanduk. Nah, betul loh, Pak, eta moto hidup eta seri asa seri. penting tahun siri. Seri naon? Seri kadek. Penting atuh seri sahabat. Ayo nu katilu kan Nikahnya akabatur anu nikah ewak. Nah, jadi bukan memberikan Mikanya akabatur anu mika ngewak ke orang. Oh iya nilai-nilai itu ya. Jadi kalau walaupun misalkan aduh ini ada konflik, ada segala macam, bukan dibalas lagi dengan konflik, tapi baik dibalas lagi dengan dia. Betul. 100 hadiahnya mobil legend. Oke, download sendiri. Itu kebalikan dari peribahasa yang lazim. Air tuba dibalas air susu itu. Atau air tuba dibalas air suplai. Itu bagi serigala berbulu tangkis. Lanjut. Kalau etas itu dia anu penting ya. Nah, yang ketiga adalah konsep ulas asih, yaitu kasih sayang sesama manusia. Gitu. Oke, Nah, next. kalau kita review dari 3 nilai inilah ya. Luhung, jembar, ulas asih. Kalau saya lihat nilai lu, jangan jauh-jauh dari 3 ini. Kasus jadi Nyalain masalahnya kan aya eta saya mah menarik tadi kan jembar ada yang dulu kan butuh gitu. Tapi tanya dulu Kita kan jembar eta di kau jembar makan kembali. Ai salira mental dulu kan mental tulungan dan. berarti mau kondisional. Next, ini lanjut. Ada juga faktor jasa. Memperdalam tadi statement kenapa ya tetap ke Paraji. Padahal kan pelayanan sudah ada, tidak desa sudah ada, transportasi sudah ada. Ada lagi faktor lain yang memperkuat pendapatan tadi. Jasa. Yang tadi adalah jasa. Itu pegawaian nulung itu malah harus susah. Orangnya gitu ya gitu ya. karena kan itu kan Yang didasari oleh istilah seperti itu. Yang sekarang lebih dikenal ridho lillahi ta'ala. Kalau misalnya pada umumnya ya, kita oleh sebetulnya bisa oleh istilah apapun ya. Ya, cuman udah lazim di situ istilahnya. Sudah lazim di sini, terutama di fenomena Palintang, yaitu keriduan atau ikhlas. Kenapa izin nanya? AC. Kenapa? Oh, Oke. Ya, malu orang pengalengan kan. di studio mah. Di mana? Oke. Baik, lanjut. Punten. Akhirnya bisa mendapatkan timbal balik yaitu pengakuan sebagai orang tua. Jadi karena memberikan pertolongan dengan ikhlas dan tidak bertarif pada masyarakat, akhirnya masyarakat tersebut atau individu tersebut yang sudah ditolong itu ada 3 aspek tadi. Ada rasa, menimbulkan rasa satu dengan yang lainnya antara Paraji dengan masyarakat. Aya anu karasa, terasa oleh si penerima manfaat tadi. Aya anu rumah saja itu kahutang kehadiran atau yang disebut dengan utang budi lah. Karena Paraji sudah membantu Banyak hal dengan suara. Iya. Jadi emang harus ngasih contoh juga. Itu kan bisa. Jadi selain nyuruh juga dia ngasih. Kang Paraji itu berarti otomatis perempuan. Nah, ini pertanyaan Apaleun. Bukan nanya. Berarti apa sebenarnya? Jadi salah kan Paraji itu tidak terpatok pada Gender. perempuan saja, tidak atau pada gender saja. Tapi Paraji itu bisa Paraji bubar. Ya. Paraji jadi Paraji Kalau kudu ngajuru hukum lain. Paraji bubar mah biasanya bubar penyakit-penyakit yang medis maupun non medis. Benar. Penyakit medis biasanya nganggo ieu we daun ieu nganggo Bahasa lain nama smart people. smart people. Orang pintar. Karena
Hobi non medis. Oh, iya. Smartphone. Nah, lanjut. Anu kedua lah Itu saya Paraji ya sama ya. Paraji. Sebetulnya Paraji itu ahli dalam bidang. Ini juga tabib ya bahasa Arabnya. Ya salah satunya, tapi nanti juga aya deui siga dukun beranak dulu mah kan gitu, kita juga bisa. Kan orang Paraji teh nu siapa banyak Paraji itu Dukun beranak. Nah, sebetulnya dukun beranak itu Paraji lahir. Oke. Nah, dukun pun sebetulnya ahli. Seperti kalau tidak salah ya, ini mungkin boleh dikoreksi ya. Paraji itu sebenarnya dari para aji. Ajian. Oh, ajian. Ajiannya naon? Ajiannya misalnya ajian lahir. Ya, aku di kelahiran. Berarti otomatis semua Paraji ubar, Paraji lahir, Paraji sunat itu tetap ditokohkan secara kultural di secara kultural di sebuah wilayah tertentu yang Mang Dosman Darmaji. di mana aku haji. Daya oke daya Darmaji. Dahar lima ngaku hiji. Eta mah nu biasa. Bang Daud sudah lima aku haji. Oke. Jadi Paraji itu memang apa itu faktor hubungan kebaiknya. Oke. Next. Yang biasa tadi udah kautan hadean. Nah, stop. Faktor lainnya untuk memperkuat hubungan pelayan kesehatan dan masyarakat. Itu kedekatan, rasa percaya, tradisi turun temurun misalnya. Karena apa? Karena setelah adanya orang yang lahir atau yang bukan dilahirkan oleh Paraji, biasanya masyarakat di Palintang mengadakan acara marhabaan, ngakuripan dan lain sebagainya. Dan itu juga prosesnya lama, dari sebelum mengandung, ada di proses dalam perkawinan dan pernikahan, ada pengawasan dulu, setelah itu ada 3 bulanan, 4 bulanan, 7 bulanan, dan sampai 8 bulanan. Akhir bulanan. Setelah lahir kayak ayah kene gitu. Tadi kan marhaban. Terus Kita biasanya mah iya apa? Ngeret gitu. biasa. Ya sama marhabaan itu kan di marhabaan. Mana masuk ke bobuknya? Ada kalau di rumah gitu. biasanya beda ya. Marhaban, Eka beda di sana mah. Beda. Jadi proses aja apa ya? Bertahapnya itu lumayan banyak lah aspeknya yang dilakukan. Oke. Dan itu semua dipimpin ku Paraji gitu ya. Paraji. Dan yang faktor hubungannya pelayanan anu paling rada ini bidan, sekarang ke bidan. Dan bidan pada umumnya ya, kita bicara umumnya aja. Ada peralatan kesehatan, Tapi sebelum ke situ ya, dari nama itu udah beda. Paraji itu mah pasti dia bapak-bapak. Kalau bidan mah bibi-bibi. tanya. Halus. Bibi sok dandan. Jelaskan. Peralatan kesehatan namanya. Nah, oke, next. Dan ini Nah, Yang belum dikasih. yang terakhir, maka dari itu apa implikasi yang dirasakan oleh masyarakat? akibatnya. Nah, masyarakat datang ke Paraji disebabkan oleh jasa, percaya, hubungan emosional, tradisi, ritual, profesi, petani, waktu, lingkungan, tempat tinggal, hubungan timbal balik, dan perbedaan usia, dan lamanya praktik bekerja cukup berpengaruh di Palintang. Karena secara turun-temurun, juga waktu yang sudah teruji, akhirnya masyarakat Palintang datang lagi ke Paraji. Jadi hubungan bidan dengan Paraji itu cukup baik karena satu dengan yang lainnya saling menghargai kan. Nah, sistem yang terjalin oleh masyarakat di Palintang itu mereka saling berdampingan, tidak menolak kebaruan tadi kan. Oke. Secara historikal Paraji lebih dulu di Palintang, tapi dengan adanya kebaruan, budaya yang baru atau cara yang baru atau perspektif baru yang dilakukan oleh bidan, mereka mengcombine. Asimilasi. Iya. Jadi ayeuna mah sigana udah masuk pada sesi pertengahan karena udah habis ya kan ya. Udah habis. Nyanyi deui Mang Daus. Nyanyi deui Mang Daus. Teh orang yang jawab. Naon? Namanya berita nyanyi ke orang. Kan moderatornya kumpul dia jemput. Oke. Mangga aku bieu nyanyi salah. Anu tadi
So sweet. Mau nyanyi Oh, dulu iya, ini? tentang Boleh, cinta. boleh. Setelah ini nanti Teh Ninis bertanya ya. Berat ya? Oke, sip. Mangga Kang Daus. Ada enggak? Percaya kita takkan selamanya sekarat, akan ada suatu saat jeda yang nyaman. Kau dan aku duduk seperti kanak yang menemukan mainannya. Warna-warni mimpi kembali. Luka sedalam apa pasti ada batasnya. Luka seluas apa tentu ada tepinya. Sementara ini kukuhkan dulu pijakmu. Kau dan aku terlentang sambil menengadah ke awan, mensyukuri biru langit pagi. Percayalah kita takkan selamanya sekarat, akan ada suatu saat sebelum kekal yang gelap. Luka sedalam apa pasti ada batasnya. Duka seluas apa tentu ada tepinya. Sementara ini kukuhkan dulu pijakmu. Go. Oke, siap. Nuhun Kang Daus. Oke. Yos. Ingat cerita. Ini gimana nih Kang Lutfi? Mau ada tanggapan dulu? Dari tadi kayaknya seru ya, meskipun ini slide-nya udah beres. Kamu nggak ada di sini jadi keseru. Iya, pengennya mah di situ biar seru ya. Ya balik atau temu di Jogja wae. Pindahkeun gerak FF-na. Jadi saya Manus baru pertama lihat Ninis ngomong Sunda kalau dia bisa sekarang. Pertama kali talk show Sunda ya Sunda Gundul. Ini kan kita ngebahas Yang dibahas juga Pak Raji. Malumlah Bulintan dan Bulaji pada Belajar. Bangga Ninis. Sip. Manis. Oke, siap. Nuhun Kang Mahesa sudah memaparkan ya sebegitu detailnya gitu. Ini kayaknya apa ya, waktu itu penelitiannya etnografi atau gimana nih sampai sedetail itu? Atau lama mungkin kurun waktunya? Ya, Kedengeran? Ini sinyalnya. Ulangkan lagi sinyalnya ada. Oke. Maaf Coba ya. ulangi lagi dari awal nih. Coba dari aku salam. ulangi lagi ya. Dari Iya. awal dari salam lah, biar teng-teng ya.
ini kan begitu detail gitu ya penelitiannya gitu apa yang disampaikan. Sebetulnya Kang Mahesa gitu waktu penelitian ini apakah etnografi gitu ya atau memang nggak etnografi sih cuma lama aja gitu. Oh iya iya. Ya ini pakai metode etnografi sebetulnya dari Spradley ya. Metode Oke. etnografi. Spradley di sana menetap kurang lebih 1 tahun, tapi alhamdulillah karena COVID jadi balik. Setelah itu Paraji juga. Tapi pernah memerankan peran Paraji. Oh, pernah. Iya, karena Saya menarik. Oh boleh apa tuh ada cerita menarik. Oke. Kan tidur ya di rumah Paraji deh awal nah, saya di Ontrog lah Pak RW. Tahu ontrog kan? Datangin dulu lah, didatengin dulu. Ontrog itu kalau nyala, kalau mati Dan kebakar. Jadi didatengin dulu sama dirungkeun gitu ke warga teh. Wih, naon ieu teh? Abdi mah bade naleutik. Pak, mohon izin abdi bade Meneliti ya? Jadi ini surat dari kelurahan, ini surat dari kampus. Tapi nah nih gondrong ki seharian juga tempat astagfirullah Pak saya biasa sampah kayak eman hati mah pingki kita. oh gitu ya tuh saya tuh udah si mama sok ngampah we nyalira terus atuh aau pami bade naleutik mah kawal mah jeung ngawal lah ada uniknya satu waktu jam 12 malam dibagakeun lah jam sama pada naleutik mah kita bisa marah, kita bisa 12 mah itu terus wangi. Oh, hayang ieu saudara kalau tidak dapat mama dia praktik. Oh, jam 12. Kita Paraji lahir. Aku mah tuh, lah rasa enak. Hayu, mapa las heueuh kan. Papa teh cuma ku abdi semua. Ada mapa teh ya. Gondrong deh nya. Gondrong. Pijuran teh. Yang menarik ya. Jadi dalam penelitian antropologi mungkin juga bisa bakal tahu ya. Mahasiswa antropologi. Iya, itu Ninis. Oh, Ninis. Ini antrop. Ini juga akan tahu ya namanya partisipan observation. Partisipan agak sedih dikit. Jauh meneliti mau. Dia jadi mau enggak? Paraji geus saru tapi jadi parkir namanya. Ada sebuah pajak mengalir di payung. Ada yang dinamakan privasi ya. Oh iya. Ruang lingkup privasi. Jadi kalau misalkan dari pasiennya mengatakan Pak Punten ini hubungan kami keluarga dengan Sima saja, pasti saya di belakang aja. Ya. Tapi kalau misalkan diizinkan, Aku udah kudu mau di jeronya. karena kan ada yang disebut dengan privasi. Terkecuali kalau misalnya kita ada negosiasi, misalnya partisipan observationnya kita lebih ke dengan Sima aja mengikuti Pak tugas. Jadi kalau si Maya juga, kata si Kang Mahesa kurang kalebet kan? Nah, kurang kalebet. Kurang. Kang Mahesa kalebet sih, kalau aduh mah itu kumaha. Aduh mah. Aduh iya kan. Lah kesangti marketnya saya prank. Itu Nis. Gitu Nis. Teh. Iya, nastis. Teh gitu teh. Sok Nis, Ya. teh. Ya, soalnya kalau saya dengar orang yang penelitian etnografi selalu ada aja gitu ceritanya, entah itu cerita sedih gitu ya, lucu atau mungkin lebih lagi lucu gitu ngakak gitu ya. Oke. itu nih, saya pernah kayak penelitian habis itu saya meneliti rumah tangga saya sendiri. Saya pernah jadi suami. Wow. Jadi ontrok gitu. Ditanya oleh kelurahan. Boleh salah. Boleh salah. Bapak kurang sehat nggak? Kapan aja nih, kapan aja. Oke. Kuat ya Allah. Oke, sepertinya kita Dulu, ini satu pertanyaan ya. ya aman. Itu si Paraji itu proses dia menjadi Paraji itu secara atau memang turun temurun atau bagaimana? Oke, menarik lagi nih. Ilmu laduni bisa laduni gitu yang
Murag di langit. Bagi teori Wilson Fernandez. Dalam bahasa Dia nu ngedit nge-translate hese. Enggak, partisipator observasi. Oke, Bapak. lokal knowledge, lokal wisdom, Pengetahuan lokal. Right. Itu bukan lokal itu sama kearifan lokalisasi. Dipotong mungkin kurang gini apa ya potong. Sini misalnya sini kita oke. jadi gini, Itu apakah memang turun temurun atau memang dilatih? ada 3 konsep. Oke, Wah, 3 konsep yang ditemukan itu netes. ya. Nitis lah, pertama sorry. Nitis lah. Jadi nitis itu ya. Ya, betul itu. ada nitis. Nitis itu bagaimana seseorang dari mulai kecil Oh, sudah ketinggalan. merintis untuk belajar dari para Bakat itu mau bakat. nitis, netes. Nah, dari netes itu kemampuan yang diwariskan oleh orang tuanya. Kerja nggak dia gitu, cuma ikut aja terus kemana-mana dengan Simba. Akhirnya dia bisa karena kesehariannya berperilaku juga diturunkan langsung oleh orang tuanya untuk mengikuti aktivitas orang tuanya. Praktek itu mah. Ada nukat dulu yaitu netes. Netes itu entah bagaimana keyakinannya. Menetas seperti telur gitu, telur jadi ayam. Tiba-tiba Tiba-tiba jadi diyakini dia memiliki kemampuan dan teruji oleh waktu, teruji oleh masyarakat. Oh, dari netas juga sebenarnya air ujian. Talan, ini kira atas. Cuma tiba-tiba ujuk-ujuk tuh nih. Jadi bisa ya teman. Butuh. Sama Esa tak dari 3 konsep gitu ya. Itu yang di Nitis, netes, nitis, netes. Nah, kalau yang Sigma yang di sana itu konsepnya apa? Nah, jadi sebetulnya para di Palembang itu tidak hanya satu, tidak hanya satu orang gitu, tidak hanya sama ente ya, Pak Tasli, ya, Oce dan segala macam, banyak sekali para yang ada di Palembang. itu pada lahir, semuanya pada lahir. Enggak, ada paraji sunat, paraji lahir, ada paraji ubar. Oke. Sana jadi tidak hanya satu. Itu si Paraji bisa nggak ada bola kayak dia Paraji ubar ongko, Paraji lahir. Oh, bisa. Kenapa? Karena sudah teruji oleh waktu dan percaya masyarakat. Jadi keahliannya fokus itu. Dasari rata-rata mereka nitis di netes. Rata-rata di netes. Tidak ditemukan netes tadi. Walaupun itu ada ya sebenarnya, cuman kebetulan di sana belum lagi nggak ada. Kebetulan lagi pergi lah. Ke Ciwidey. Nitis, netes. Oh, eta keren eta. Coba di Bali Gotek kudu gitu. Tong Sri Asa Siliwangi. Udah ini nitis, netes. Oke. Kenis, kita punya waktu sekitar 10 menit lagi. Sebenarnya tidak ada closing statement karena sepertinya jangan di closing deh ya ini. Di statement aja. Nah, jadi apakah ada Gina atau Oke. ada tambahan? Mau nanya. Oke. Nah, Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita jawab. Terima kasih. Belum. Di mute Gin. hubungan baik ya antara Ini sorry, Gina diklik aja. Di onin aja. Unmute. Jadi kan tadi ada apa namanya hubungan baik antara bidan dan juga paraji gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya paraji itu tetap dihormati gitu ya. Dan paraji itu kepercayaan kepada paraji itu lebih besar mungkinnya untuk masyarakat di Palintang. Tapi di Palintang sendiri apakah semua masyarakat itu yang berobat atau lahir tadi ke paraji atau memang ada beberapa yang ke bidan gitu. Nah, untuk fenomena yang ditemukan itu lebih ke Mix method. Jadi dua-duanya misalkan untuk edukasi atau misalkan seminar pemahaman tentang kelahiran, teknologi itu lebih ke sama bidan. Bisa. Atau misalnya pada saat ada yang lahiran tetap dua-duanya itu ada gitu mendampingi. Ada. Jadi
Betul, Oh, tetap oke. ada. Jadi Pak Raji tetap mendampingi. Jadi sebagai nakes dia. Oke, jadi kan sebetulnya proses persalinan itu ada yang disebut dengan injeksi. Injeksi supaya ada proses rangsangan supaya biar lebih luas. Iya, kalau misalnya Luas itu, lah. kalau misalnya susah. Proses-proses itu seringkali dilakukan oleh para haji. Para haji mah diusapan we. Usapan, ditemenin, ngobrol gitu. Usapan Gitu. Tapi di belakang ini, belakang punggung ya. Ya susah kok. Sehingga duduk padang. Baik siapa? Lanjut kan. Oke. Temenin aja gitu sama para haji. Kenapa? Karena bidan tidak memahami tentang kultural tadi. Cara ngobrol yang tepat, topik apa yang tepat bagi masyarakat atau menjaga energi sampai ke pembukaan 9 lah. Katakan pembukaan terakhir, caranya selain injeksi, apakah cara yang lebih baik atau bukan lebih modern, lebih baik dipilih oleh si pasien. Karena cara itu kan sebetulnya tergantung pasien ya, dengan injeksi, dengan modern, dengan tradisional itu tergantung pasien. Tapi bagaimana metode yang dimiliki oleh para haji, juga metode yang dimiliki oleh bidan itu seiringan. Oke. Atau jaya. Iya, jadi sebetulnya dari para haji yang membuat tadi injeksi, ada yang lebih modern injection, kira vario. Contoh ya, kebayang. Ya, Kebayang. Tapi ada juga misalkan pemahaman atau edukasi tentang anak-anak, balita, dan sebagainya. Itu tumbuh kembang. Itu tumbuh kembang itu baru diberikan oleh bidan. Tapi didampingi oleh para haji. Karena para haji memiliki kunci bagi masyarakat. Ya ada ditokohkan. Ayo ngiluan atau ayo ikut. Ide mah masa sebelum closing. Itu soknya terus selain. Nah, gitu nggak apa-apa 5 juta. Yang dimiliki para itu ya. Ada nggak mistifikasi yang dirasakan masyarakat kepada para haji, mistifikasinya seperti apa lah? Karena dokter itu betul socaknya, tapi kalau dia teman dan sebagainya. Nah, makanya barusan kan saya udah ngirim kan linknya. Berarti tidak ditampilkan di sini, ada video kan. Video bagaimana aktivitas para haji sehingga sebetulnya sehari-hari saja seperti kita pada umumnya atau mungkin masyarakat pada desa pada umumnya. Tapi ada nilai-nilai mistifikasi tadi yang dilakukan oleh para haji. Contoh ngubur balik. Guru balik. Ngubur balik. Oh iya. Ngubur balik. Tadi bukan dari busur apa ya? Kulit ari. Ngubur balik itu ari-ari. Dalam prosesnya tidak langsung kubur, tidak tapi ada proses yang dimaknai memiliki simbol. Ada ritusnya dulu, sehingga prosesnya itu tidak sedewasa harus langsung masukkan dan tidak. Tapi bagaimana masyarakat itu bisa memaknai dari mulai perempuan menikah dan menjadi ibu, melahirkan dan menjadi ibu, 4 tahapan gitu. Dan juga bagaimana masyarakat menghormati alam lain. Oke. Jadi percaya yakini memiliki nilai-nilai spiritual. Jadi satu dengan yang lain, misalnya manusia pada hakikatnya beriringan atau berdampingan dengan dunia mistifikasi tadi. Yes. Tapi bagaimana proses komunikasi yang terjalin antara manusia saat ini juga dengan mistifikasi. Itu dengan tadi ada proses-proses yang dilakukan setelah lahir. Seperti contoh lahir dari manusia itu terbuat dari tanah, pelanggung ke tanah gitu ya, dikuburkan gitu maksudnya. Nah konsep-konsep itu jauhkanlah hubungan-hubungannya, ada konsep dalam konsep cerita itu ya, kalau dalam buku Payakum Sumanto, kayak ratu, karamaan, karasian. Nah, hubungan manusia dalam konsep Sunda sangatlah erat antara manusia, bumi, dan langit. Nah, yang disebutkan masyarakat sama di Hindu Brahma, Satria, Pandita. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman tahu atau lihat ini ada video dari penelitian Amaesa juga sebetulnya ya. Ini dokumentasi sebenarnya tapi agak deg-degan gitu ya. Contoh yang ini nih
Si Parajina kan nggak doa tak. Ini ada kelihatan nggak nih? Ada kelihatan. Tuh. Ada volumenya kan? Ada. Nah kayak gini panjang umurnya, besar rezekinya, baliknya ke cabe, nah cabe. Nah, ini juga yang menarik. Nah ini juga nih Kang, ini menarik nih. Kita apa ngubur usus apa? Ngubur Bali. Ngubur Bali. Sorry, ngubur Bali. Hari-hari. Ayo, ini menarik nih Kang. Ini langsung stop aja dulu. Kalau nggak salah, kayaknya Parajita kadang ada yang ngubur di belakang rumah, terus ayo dipalitkeun balik nanti. Kita besok untuk dipalitkeun. Orang sieunan Bang, serius. Sigana orang mah anu dipalitkeun geus oh, Ayo lu cuma kesana lain masalah dipalitkeun atau gimana ada jaisan lah. Iya, tadi bedog. Kalau tadi bedog langsung di baju gitu. Suruh 4. Oke, Amaisa kayaknya mau lihat dia udah. Ya. Nanti diedit. Jadi Amaisa kayaknya kita punya waktu 3 menit untuk closing statement dari Amaisa. Mangga silakan waktu. Belum puas ya Teh Ninis, mau nanya lagi ya Teh? Dia yang mau ditanyain. Tapi udah aja, nanti mungkin kita Nomor harus telepon ada atau talk apa? show volume 2. Talk show kedua katanya nanti dilanjut. Oh iya, sesi kedua. Mangga Amaisa. Nah, jadi closing statement adalah Paraji. jadi sebetulnya mengenai perdamaian tadi kan, tema besarnya adalah perdamaian. Yes. Damai itu tercipta ketika kita bisa saling menerima perbedaan. Yes. Entah itu oleh teknologi, kemajuan atau hal-hal yang justru tradisional. Tapi ketika kita melihat pada unsur seni, Nah ini. minyak dengan air menjadi sebuah karya. Yes. Lantas apa konteks dari Tinggalnya apa ibarat soalnya nanti. Aduh, ikat kuat. apa yang menjadi urgensi dalam perbedaan? Karena perbedaan sendiri adalah seni. Itu oke. Mantap. Kita sedang. Oke, terima kasih Mangga waktu mantapnya ya Kak. Jadi cuma Perbedaan dengan seni. Yes. Perbedaan adalah keindahan. Oke, Mangga silakan waktu sama tempat. Mangga Gina dan ini silakan. Oke, sebelum ditutup mungkin kita mau sesi dokumentasi dulu. Teh Ninis bisa minta tolong untuk screenshot. Boleh. Nanti saya bantu untuk mundur. Bentar ya. Oke. Siap? Ini juga om. Oke, saya hitung mundur. Gaya ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. Bentar. 3, Ulang. 2. Oh, ulang. Ulang. Kurang ngecicing itu tadi ya. Aku aja yang ini Gin. Oh, oke, stop. 1, 2, 3. Tahan. Oke, sekali lagi. Siap. 1, 2, 3. Tahan. Entong kicepnya, entong kicep. 1, 2, 3. Oke, sip. Mantap, go. Oke, hatur nuhun ya Kang Mahesa, Kang Daus, juga Kang Lutfi gitu. Ini memang nggak puas gitu kalau aku gini gitu ya. Nggak puas memang. Belum puas. aja. Sama Esa gak bisa puas ini. Kayaknya harus ada talk show volume 2 gitu Kedua. ya. Iya, betul. Oke. Mangga Gina, silakan boleh ditutup aja. Siap, terima kasih Teh Ninis, terima kasih juga Kang Daus, Kang Mahesa, dan Kang Lutfi sudah berkenan untuk bergabung di sini di Talk Show ke-115. Mudah-mudahan ilmunya yang disampaikan bermanfaat juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih kepada semuanya yang sudah bergabung. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, turun Gina, Teh Ninis sehat-sehat ya.